Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Senang nih kalau syuting, ketemu teman-teman Nabawi, ketemu Mama, ya, ketemu Ipe. Alhamdulillah Mas Wadu. Apalagi Ipe ntar siang mau bayarin aku makan siang. Kok Ipe sih? Lah, kok Ipe bahas sekali-sekali dong bayarin aku makan siang. Ya kan. Aku kan ntar pengen makan siang sama teman-teman Nabawi. Iya sih Mas. Mau Wadu. makan itu sop iga Bu Brindil. Mahal lagi. Mahal kan. Mahal, sebangku cuma 50.000. Mahal itu Mas Bedu mah Kali beli lontong 5 cuma 250.000. Kan nggak setiap hari kok. Paling cuma sama Rabu Kamis doang. Iya sih, tapi kan Mas Bedu kemarin uangnya udah cair. Iya, cair nggak bisa dipakai. Kalau si padat bisa dipakai, cair nggak bisa dipakai. Diambil Maksudnya encer uangnya. udah ada gitu Mas Bedu, itu udah ditransfer. Transfer kan langsung masuk ke rekening istri. Iya. Lagi aku juga kan udah pakai buat modifikasi mobil. Mobilnya aku ceperin sampai kena aspal. Ya Allah. Kena aspal, bannya di atas jadinya. Ih, Mas Badu itu tuh ini nih ciri-ciri orang pelit nih. Lah. Masa gaji puluhan juta cuma buat hobi doang? Lah, Ya Allah Mas Badu. hobi itu kan membahagiakan diri, memuaskan batin. Itu salah satu cara mencari kebahagiaan dengan cara lain kan boleh dong dengan memanjakan hobi ya nggak? Kamu yang pelit nggak mau traktir kita tuh, tanya teman-teman Nabawi. Ayo. Kan 50.000 juga buat hobi IP nanti. Hobi kamu ngapain? Paling ngasih makan ikan cupang doang punya suami kamu. Bukan. Hobi IP tuh ngeliatin tanaman tetangga. Oh. Ternyolong. Oh, nggak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Apa yang dicolong sih? Enggak, Mah. Enggak, Mah. Bercanda. Ipe. Ini mah Mas Bedu, Mah. Masa Bedu minta traktir teman-teman Nabawi sama Bedu minta traktir. Ipe nggak mau, Mah. Kan berarti Ipe. Belum pernah. Iya, PILS. PLIT. Enggak, Mah. Mas Badu tuh uangnya baru cair. Terus uangnya puluhan juta itu gajinya dipakai buat hobi doang, Mah. Sebentar. Uang Bedu banyak. Iya. Tapi Bedu mah sering naktir. Iya. Uang IPAH ada. Pernahkah Anda naktir? Itu pertanyaannya. Jawab dengan jujur. Minggu lalu ada Jeko, Mah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini dibeliin jet warna. Amin. Iya. Oke, Pak. Mamah 2. Oh, iya, Bedu Terus juga kayak yang body. dalamnya keju. Ya. Jadi artinya Ipe mau dong ntar siang traktir ya? Untuk tar siang ini enggak dulu, Mah. Ya, Oh, apa? kayak lagi minta sumbangan. Maaf, Mah, lain kali nggak dulu. Enggak dulu. Ada keperluan Ya Allah minta soalnya. rezeki yang Banyak. Ya Allah minta umur yang Panjang. sedekah sabaraha. Ya. 2.000. Oh. PEPLIT. Pelit. Kita lihat ya. Ya, pelit, Mas. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Pelit. Pelit. Oke, pelit apa sih pelit? Menahan sesuatu yang biasanya layak diberikan ke seseorang yang layak menerima. Ditahan. Harusnya dikasih, ditahan. Itu pelit. Pelit, kikir, kedekut, meregese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Nah, itu orang Tanah Abang bilang. Orang Tanah Abang. Iya. Jadi gitu yang namanya pelit. Masya Allah. Ternyata kalau kita lihat-lihat semua manusia tanpa kecuali suka dengan harta, dengan kekayaan, dengan kendaraan. Betul? Betul, Mah. Zayyina lin-nasi hubus-sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal halil musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Semua manusia selama dia normal kata Allah
pasti menyukai 6. Di antaranya harta. Nah, tapi kita wajib sadar harta ini milik Allah. Diamanatkan kepada kita, kita kembali kepada Allah. Semuanya hanya perhiasan hidup dalam dunia, kepada Allah kita kembali. Artinya kita siapapun mempertanggungjawabkan titipan Allah termasuk harta. Harusnya bagaimana yang namanya harta? Kalau sampai nisab, keluarkan zakatnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Kalau sampai nisab. Kalau nggak sampai nisab, cukup dengan sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ali Imran 134. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang, duit sedang-sedang sumbang, sedikit sumbang sesuai kemampuan. Cuman jangan marah. Iya, Pak. Ini yang kita bahas. Tidak sedikit di masyarakat kita, mudah-mudahan kita nggak sampai yang PEPLIT. Pelit. Kenapa dia? Kemasukan setan. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, kekut, bergehese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha kaya karunia-Nya. Sangat jelas kata Allah, orang yang PEPLIT kemasukan setan. Jangan kata setan, lu kalau sedekah miskin. Lu kalau sedekah susah. Lu kalau sedekah nggak punya apa-apa. Punya duit 1 juta, ngasih orang 100.000. Ikhlas. Lama-lama mikir, coba kalau nggak gue kasih 1 juta duit ke tata setan. Pernah kamu begitu? Pernah, mah. Nah, kalau begitu, bisik-bisik setan begitu buang. Karena itu biar kita nggak sedekah. Iya, Pak. Contoh, kalau berdoa, ya Allah berikan umur yang panjang. Ya Allah berikan rezeki yang banyak dan barokah. Begitu kenceleng. Tahu beduk kenceleng? Tromol, kotak amal. Di musola, di masjid. Iya, Muter kan kalau emak-emak nih, pindah. Baru selesai berdoa, minta rezeki yang banyak dan barokah. Begitu kenceleng lewat, Gusti ngubek tasnya lama. Yang dikeluarkan paling gede apa paling kecil, jujur? Paling kecil. Setan. Iya kan? Setan tahu. Peceng ada, goban ada, noban ada, seban ada, goceng ada, noceng ada, ceceng ada, gotun ada. Ngubek lama, yang dikeluarkan sabaraha. Gotun. Tahu gotun? Termonya kaleng biskuit, masukin gerolong, prak. Hari gini gitu loh, comro aja 2.000 loh. Bener nggak? Kalau mau oncom lah gitu. Makanya saya ketawa-ketawa karena tidak sedikit di masyarakat kita orang yang kemasukan setan. Padahal Anda lihat di dalam surat Ali Imran 180 Allah mengatakan, jangan kalian mengira orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian dia menahannya, tidak bikin kepada orang, kikir, itu baik buat kalian, bahkan sangat buruk buat kalian. Kata Allah, orang yang pelit itu buruk. Setan bilang, hemat. Pangkal. Kaya. Hemat, pangkal, kaya. Ditabung aja. Maaf, nih jangan kalian jadi begitu. Kalau orang kebanyakan hemat, kebanyakan pelit, mamah yakin banyak penderitaan batin. Pengen makan sama panggang ayam, lewat ke depan rumah makan, panggang ayam bakar. Kalau dibakar kan bereng ke hidung ya, wangi. Pengen nggak? Pengen banget, Pak. Saking pelit-pelitnya, panggang ayam sabarahaya, 1 ekor ayam, 60.000. Ambil duit 30.000, masukin. Mampir deh ke warteg yang murahan. Menderita batin. Pergilah liburan nih. Udah new normal. Anak-anak dibawa. Duit banyak tuh di tas. Jangan roja-roja aja. Iya. Kita nyari hotel yang murah. Aduh. Masuk hotel 350.000 semalam.
Warna empet-empetan, kamar mandi segede kieu kecil. Kasurnya banyak Kasur kutu. hideung, udah ngempleh. Aduh, boro-boro ada AC. Ya Allah, begitu mandi endut-endutan. La ilaha illallah. Kalau Anda ngirit pelit seumur-umur, nyaman apa menderita? Menderita. Cerita mah. Pergi piknik sama anak-anak. Kan liburan nih anak-anak corona liburan. capek. Pergi ke pantai, jajan. Jangan beli itu ya. Langsung Jangan beli ditahan. itu ya. Iya. Ada yang begitu? Ada, Pak. Kecuali punten Iya. kalau emang kita duit nggak punya. Ya, benar. Kalau kita punya duit, ngapain ditahan-tahan capek? Tuh. Kalau Anda orang pelit, saya jamin seumur hidup Anda menderita. Kalau Anda duit punya, pengen rumah bagus beli, mobil bagus beli, baju bagus beli, makan enak makan, asal jangan boros. Berlebihan. Lu mah pengen ngutang, lu kan lagi kaya, lu mah kagak ngerti. Iya, Pak. Asal jangan boros. Betul, betul. Asal jangan boros. Memboros-boroskan harta, yang memboroskan harta saudaranya setan. Ke sini, ke bawah. Tuh. Tunjuk ke bawah. Takut Jaka marah. Iya, pas Kalau banget. ke atas, ke Karena bawah. merah ini ke bawah. Berarti nanti kita lanjutin lagi ya masalah pelitnya. Banyak nih yang bakal kita bahas. Soalnya ini banyak yang kena nih. Ya. Jangan Aku kita. juga termasuk. Kalau kita kena, robah jadi Robah. orang benar. Betul. Baik. Ya, termasuk saya juga harus berubah nih ya. Ya. Supaya Kita nggak juga. pelit-pelit juga. Oke, setelah ini jamaah jangan kemana-mana. Kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Ya jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama, Dede. Pelit. Ma, apa sih tanda-tanda orang pelit itu? Tanda orang pelit, dia selalu berhitungan. Tanda orang pelit resah dan gelisah. Kenapa? Setiap saat akan mengeluarkan sesuatu, takut hak dia keambil. Tuh. Contoh, kalau makan-makan sama orang, misalnya Ya. lagi misal. Ayo makan-makan, mama yang bayarin, segala dimakan, segala dimakan. Mama yang bayarin. Iya. Sekarang. Giliran Ipeh yang bayarin. Ayo makan-makan. Lu makan Padang, kuahnya doang. Jangan otaknya Ngirit jangan. Lebih banget. dari 20.000. Lu itu jangan pakai nambah yang Ayam bakar. kecil, jangan. Tunjang, jangan. Seorang satu. Seorang satu. Kuahnya doang. Nah, Oh, tanda gitu. orang pelit kalau giliran dia dibalanyin sama orang, kalau giliran dia berhitungan. Berhitungan. Tanda orang yang pelit hidupnya Rasul mengatakan resah dan gelisah. Khawatir haknya dia diambil. Dikit-dikit dihitung. Gitu kan kalau mak zaman dulu kan ngejilatin duitnya dijilatin. Heeh. Kalau orang kaya ambil gayung, airnya digayung, dijilatin iya. Kalau saking kita kayanya. kayak ini Ya. Kayak dikit. Iya. Nah, dia orang pelit. Beda. Beda, Pak. Rasul mengatakan tidak akan menyatu dalam hati seorang hamba antara pelit dengan iman. Kalau orang yang pelit imannya kurang, bahkan tidak ada. Kalau orang yang beriman dia yakin apa yang Allah berikan kepada dia itu amanat, dia akan menyampaikannya dan yang Allah ridho. Makanya orang yang beriman pasti dermawan, orang yang koret pelit kedekut merege hese itu adalah tidak beriman. Iman. Oh. Maaf ya Bu, Iya. jangan marah, kan nyampein doang. Iya, benar. Jadi Rasul mengatakan, kalau datang hari kiamat yaumil akhir nanti, kalau orang tadi pelit, datang ular yang sangat besar namanya Sujaul Aqra. Lalu orang tadi digigit, mangap rahangnya besar. Dia bilang, saya adalah hartamu yang disimpan-simpan. Jadi ular. Jadi ular Karena harta itu. disimpan, jadi gede tuh ular. Iya. Dia datang, saya hartamu yang kau simpan-simpan. Dipakai enggak, disedekahin enggak. Makanya saya ngajak nih kalian anak-anak mama. Jangan jadi orang pelit. Karena pelit itu sangat merugikan siapapun. Iya. Kalau dalam sebuah keluarga, kepala keluarga pelit, duitnya banyak, ngasih bininya dikit, menderita nggak bini? Menderita mah. Anaknya minta apa-apa, nggak dikasih. Ambil yang murah, yang murah. Kapan menikmati hidupnya? Makanya kalau ada orang mampu, beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus. Bukan buat pamer, mensyukuri nikmat, Mensyukuri buat nikmat. kebutuhan kita. Kita. Iya. Yang salah mana? Orang yang punya harta 3. Iya. 1,
Buat dirinya royal, buat orang royal. Dua. Buat dirinya royal, buat orang pelit. Yang ketiga, janganin buat orang. Buat dirinya pelit. aja pelit. Lihat di sinetron. Mama kan punya TV. Iya. Nih orang nih, duit taruh di bawah bantal. Atau di bawah kasur. Terhilang aja. Kalau zaman dulu zaman anak-anak di lodong bambu. Oh, iya, benar. Taruh di kolong ranjang. Orang juga pelit. Giliran dia mati, yang enak ahli warisnya. Tinggal nikmatin harta yang Ini tersimpan. mati. Silahkan. Tapi yang namanya pelit kan kadang-kadang itu kan si orangnya, pribadi orang tersebut kadang-kadang suka nggak merasa mah. Ini gue sebenarnya lagi pelit atau lagi hemat. Nah itu bagaimana si orang tahu bahwa kita tuh termasuk orang yang, oh ternyata gue pelit ya gitu loh. Oke. Yang namanya pelit itu mengarah kepada kesombongan. Korun, dia mengatakan Al-Qasas 78, saya kaya karena saya pintar punya ilmu. Dia sombong. Padahal dari Allah. Dia lupa Allah akan mengazab dia. Maka dalam surat Al-Qasas 81 dikatakan, lalu aku tenggelamkan Korun, rumahnya, seluruh kekayaannya masuk ke dalam perut bumi. Makanya tadi Budi mengatakan, apa sih bedanya hemat? Bedanya hemat dengan pelit. Beda. Kalau hemat itu emang duitnya segitu-gitunya. Dulu zaman SBY, jadi presiden kita, kencangkan ikat pinggang. Kalau bagi orang kaya yang duitnya banyak, kencangkan ikat pinggang. Kalau yang miskin, udah kencang dari dulu. Kakak dikencangin aja udah kencang. Iya. Iya Pak, iya. Itu bolongan gesper udah sampai muter lagi tuh. Jadi itu nggak masuk sebetulnya mah. Kalau kata Mama sih. Tapi kalau kata mereka benar nggak apa-apa. Tapi benar. Kata Mama sih gitu. Nah sekarang orang yang hemat, yaitu orang yang punya penghasilan, kehidupannya dicukupi, sedekahnya juga ada, dia nabung buat masa depan. Beli rumah, beli perabotan rumah. Jadi bukan buat disimpan, bukan. Iya, bukan. Buat melengkapi kebutuhan dia. Karena sarana kehidupan harus ada kita punya. Ya kan? Zaman dulu mama anak-anak kulkas itu adalah kemewahan. Sekarang kebutuhan. Betul. Mobil, TV kemewahan. Sekarang kebutuhan. AC dulu mah kemewahan. Sekarang kebutuhan. Jadi orang yang hemat, memang dia tabung buat kehidupan dia, tapi tidak lupa dengan sedekah. Orang yang pelit sebetulnya ada, tapi berpikir takut miskin, takut kurang hartanya, takut kurang hartanya. Contoh, sama orang tua wajib bakti nggak? Wajib mah. Emaknya bengek, stroke misalnya. Ini anak duitnya ada, saking pelitnya. Emaknya nggak dibawa ke dokter, biarin deh. Berobat tradisional aja. Ya Allah. Karena dia berpikir kalau dia ke rumah sakit takut duitnya habis. Itu yang pelit, hidupnya jauh dari barokah dan dijamin pasti jatuh miskin. Ya Allah. Makanya hati-hati jangan pelit. Pakai Kalau hemat boleh. alternatif aja, udah pakai pengobatan alternatif, biayanya juga alternatif, minjem ke orang, padahal dia punya emang. Ya, itu dia. Makanya dalam surat Al-Isra 29, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fatakuda malumman masura. Jangan sekali-kali kalian menyimpan tangan di kuduk kalian saking koret-koretnya. Jangan menjulurkan tangan royal dengan berlebihan, menyebabkan kalian terhina, menyebabkan kalian menyesal. Kalau orang yang kolet, Masya Allah, menyimpan tangannya di kuduk terhina. Oh si pelit. Dari mana? Dari rumah orang koret. Enak nggak digituin? Nggak enak. Terhina. Terhina nggak? Dicap. Terhina lah. Kalau terlalu royal sama siapa-siapa, ini boros. Iya. Ada penyesalan kata Allah dalam ayat ini. Misalnya, lagi kaya, Hambur-hambur. begitu habis. Kan yang namanya rezeki begini. Puter. Ya Allah, coba kalau kemarin lagi punya duit bikin rumah. Nah, tuh. Coba kalau lagi punya duit berangkat haji, berangkat umroh. Rumah nggak punya, haji enggak, umroh enggak. Sekarang jatuh miskin. Ini dia yang menyebabkan menyesal. Jangan dikuduk, jangan terlalu menjual. Baik, Mah. Mah, ini ada pertanyaan dari jamaah Mah. Sok. Dari Fitri Sarwo 22. Fitri Sarwo. 22. Sarwo. Iya, Mah. Fitri Sarwo. Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam, Fitri. Bagaimana menyikapi tetangga yang hanya mau dikasih, padahal dia juga sering bikin kue atau makanan. Tapi kalau dia dikasih, dia senang. Gimana, Mah? Terima kasih. Ya Allah, lu baru kue, Fitri. Berhitungan, lu yang berhitungan. Gua takut-takut lu yang koret. Punya tetangga, kita kasih. Dia sering bikin makanan, nggak pernah ditungguin. Artinya lu nungguin dia bikin kue naon, breng ke hidung. Artinya Anda selamitan. Kalau saya di pihak Anda, gua malu kayak Anda pikirannya. Salah. Jangan Anda nyalahin dia. Anda terus lama-lama juga berpikir.
Tuh, Fitri. Nggak masalah. Jadi hidup jangan pengen dibagi oleh orang, tapi selalu membagi orang itu yang terbaik. Jadi jangan sampai ada pamrih ya, Ma ya. Ya iya. Apa? Gua ngasih kue, siapa tahu ntar dia juga ngasih kue. Kok gua sering ngasih kue, gua Nah dia ini dia kelakuannya. Oh, dia ngasih. Robah, jangan Anda mengira dia pelit. Tidak, artinya Anda berhitungan. Ngasih pengen digantiin. Jangan. Jangan. Bahkan gini, punten, kalau di kampung. Kalau tetangga sebelah ngasih sama seseorang, ada yang punya budaya wajib diganti. Balikin gitu. Sehingga kalau ngasih itu pakai piring. Piringnya ditahan. Jangan sampai besok dia bikin bihun kek, bikin mie, bikin agar kek, yang penting diganti. Padahal mah kita ngasih tidak harus begitu. Tapi kalau ini emang nungguin. Berhitungan, emang berhitungan. Salah. Salah. Yang berhitungan bukan tetangga lo, tapi Anda. Sorry Fitri. Sorry Fitri Sarwo. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih banyak pertanyaan dari jamaah yang akan bertanya melalui media sosial kita di @rumahmamadede_tv1. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, ini ada lagi nih, Ma, yang mau bertanya soal pelit. Sok, Pertanyaan selanjutnya itu dari Sabrina Sinta. Sabrina. Wow. Namanya cantik ya, Ma ya? SS. Sabrina itu kalau zaman Mamah Bu Brahma, rambut yang dipotong pendek, itu Sabrina. Oh, Sabrina. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, Wow. Segi. Sabrina. Mau nanya nih, Oh. Ma. Sabrina, namanya. Sabrina ya salah. gimana sih ngadepin seseorang yang pelit, Mah? Takut mau bilang, kamu pelit. Takut orangnya tersinggung, Mah. Gimana itu, Mah? Kalau kita sahabatan, kalau kita berteman, kalau hati kita dekat sama dia, kita wajib menasehati. Ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Atau dia keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Kalau dekat. Ya. Tapi kalau kita tidak dekat, kita tidak akrab, bukan sahabatan, bukan teman, bukan keluarga kita, saran saya dalam tanda kutip, kalau dia suka ngaji, kasih tahu ibu guru ngajinya. Karena kalau kita nerangi lebih gampang. Ini belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid, ambil ayat yang ke situ biar didengerin. Agak lama neranginya biar dia ngerti. Jadi dia ngerti akan merubah begitu. Tapi kalau dia tidak ngaji, kita lihat siapa sahabatnya. Siapa temannya, Kasih tahu. ngomong sama dia, biar dia memberikan nasihat. Kenapa? Maaf. Kalau kita langsung ngomong, nah, siapa lu? Ikut campur urusan gue. Nah, Pasti marah kan? Pasti marah. Makanya semua ada tekniknya. Ada pendekatannya Ya, Ma. bagaimana caranya? Pendekatannya berbeda. Kalau teman bagaimana pendekatannya, kalau orang lain bagaimana pendekatannya. Iya, jadi berbeda gaya, Berbeda. tergantung posisi kita di mana. Iya, iya. Baik, Oke. Ma. Baik. Nah, nih Mah, kalau untuk bicara masalah pelit, kadang-kadang kan sebenarnya kita bukan pelit nih Mah. Cuma agak sedikit, aduh males ntar aja deh gitu mau ngasih tapi aduh nanti aja gitu. Jadi kayak bukannya pelit tapi karena sifat males itu, rasa males itu Bentar-bentarin. akhirnya menghalangi kita untuk melakukan ke Maaf punten. sedekah. Males apa? Mama pengen tahu. Males Males apa bersedekah. misalnya? Nah, misalkan nih ya, Mah ya. Beda malesnya. Lagi ada ini nih, kita lagi makan nih, misalkan lagi makan nih, lagi makan. Terus ada yang minta-minta gitu kan. Aduh, lagi ada anak makan, males buat mau ngasih, tapi sebenarnya ada gitu. Ya maaf ya, gitu. Apakah itu mau Oke. menjadi kita orang pelit gitu loh? Kalau seandainya kita karena tanggung, apalagi kita makan sama panggang apa yang lagi pakai pakai tangan, tangan, kotor, pakai gitu, sambal, kotor, pakai ya. lalap, niatkan di hati akan ngasih. Tunggu di depan ya. Oh. Selesai makan kita kasih. Iya. Itu tidak masalah. Yang masalah duit lu banyak, dia ngeliatin lu makan sama panggang ayam, mana kecapnya sampai belepetan, enak banget. Enak tahu tuh. Iya, iya, bener. Apalagi bawang gorengnya Enak banyak. banget. Nah, enak Nasi uduk, banget. pakai nasi uduk Dia banyak. ngeliatin udah ngiler. Nah, wah, nyusahin juga aja. Itu dosa kesetanan. Oh. Kalau makanya Mama bilang tadi, tungguin di depan. Atau kalau perlu, Solusinya itu ya tadi Pak ya? atau kalau perlu, Mbak, kasih dia satu porsi. Minta maksudnya. tolong sama orang yang jualnya. Iya. Kalau kan bang, Oh, nanti tinggal pinjam duit dulu, dibayar ntar gitu saya sekalian. ganti gitu ya? Betul. Oh. Nanti ganti. Atau sekalian. Kasih dia tuh 50.000. Tolong dong bungkusin nasi sama ini pakai panggang ayam. Oh, iya. Pahala lu melimpah ruah. Solusi Amin. seperti itu ya. Kadang-kadang karena kita maunya praktis, aduh ntar ya maaf ya, Ntar nggak ada aja. ya. Nah, itu praktis kemasukan setan. Ya Allah, nggak sadar kita kemasukan setan mah. Sekarang sadar, robah lakukan lo.
keluar oleh setan, keluar setan. Iya. Udah keluar. Jangan pakai alasan selama otak di atas nggak ada yang susah. Bagus tuh solusinya, Mah. Ya Kalau keinget, harus bagus kasih Iya, iya. solusi mah. siap. Oke. Baik, Ma. Siap? Terus. Oh, pesannya Langsung, 2 jadinya ada jamaah 4. selanjutnya. Baik, Ma. Pertanyaan selanjutnya dari Nurul Juwarning Tias. Iya. Nurul Juwarning Tias. Kayaknya kenal tuh nama. Kenal, Mah. Iya. Ada di belakang Oh orangnya. iya. Yang tuh yang bawain peyek ya. Oke. Yang bawain peyek. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam Nurul. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, ibu saya pelit, Mah, kalau sama saya dan cucunya. Tapi kalau sama adik saya dan anaknya, enggak, Mah. Padahal saya sama orang tua enggak pelit, Mah. Saya kadang sedih, Mah, apa yang saya lakukan menghadapi ibu saya ya. Bagaimana, Mah? Oke. Yang kita lakukan, yang manusia lakukan, semua ada backgroundnya. Ada latar belakangnya. Boleh jadi waktu ngelahirin ini lagi banyak harta. Ngelahirin ini lagi susah. Iya. Atau ini anak menyenangkan, ini menyebalkan. Tapi sebetulnya itu tidak boleh merubah sikap kita pada anak karena semua adalah anak kita. Iya. Tidak boleh Sekarang kalau itu yang terjadi, kalau memang Anda merasa benar-benar ibu saya pelit sama saya dengan anak saya, sementara dengan kakak saya, adik saya dia baik, Royal. ngomong sama emak. Kan emak kita. Duduk lagi ngobrol bercanda, misalnya lagi nonton TV. Mama kok begitu sih, Mah? Kenapa sih, Mah, kalau sama saya kayak berhitungan sama dia? Maaf, boleh jadi dari pihak anak. Sekarang dari pihak orang tua, tidak mustahil kita orang tua sudah merasa memperlakukan anak-anak dengan adil. Dengan adil. Tapi anak merasa dia Kurang. tidak adil. Tidak sedikit loh. Kita dari pihak orang tua. Mama tidak bela diri, gue orang tua nih. Iya. Karena tidak sedikit kita memperlakukan anak sudah adil, anak merasa diperlakukan tidak adil. Lebih baik, alhamdulillah. Saya lahir, saya disekolahin, udah sarjana, udah dinikahin, Mama masih doain saya, udah jangan nyari kekurangan mulu, nyari kelebihan. Tidak sedikit orang dari kecil dibuang mamanya. Nah, betul ya. Jadi begitu, jangan nyari kekurangan orang lain, tapi koreksi. Artinya saya manusia kurang bersyukur kepada orang tua. Kurang apa Introspeksi diri. loh? Iya, Udah betul-betul. sarjana dikawinin ya udah. Iya. Nah, Nah. ini juga sering terjadi juga dalam rumah tangga nih, Mah, masalah pelit. Jadi si istri tidak mendapatkan kewajiban haknya dari Ya. suami yang harusnya dia dapat. Misalnya? Karena penghasilan suami itu dipegang oleh ibunya. Nah. Itu sering terjadi tuh kayak iya, gitu, Pak. Banyak yang curhat kayak gitu. Ini terjadi kejadian yang sangat salah. Kita sebagai orang tua dari anak laki-laki, ketika anak laki-laki kita sudah menikah, gaji dia tidak boleh dipegang sama kita. Kasih sama istrinya. Kalau kita sebagai orang tua nasihatin tuh mantu kita, laki lu gajinya sekian. Dulu sebelum laki lu nikah, mamah yang ngatur nih. Nih lihat catatannya kalau mamah mah sekian ya. Sekarang kamu yang ngatur karena anak mamah udah punya istri kamu. Kamu atur nih. Tapi biar yang suka dibagi nggak kaget, jangan terlalu jauh targetnya. Jadi kita sebagai orang tua, apapun yang terjadi ketika anak kita sudah menikahi seorang perempuan, tidak boleh gajinya kita yang pegang. Itu hak daripada menantu kita. Cuman sebagai menantu, maaf, tidak semua sesuai dengan keinginan kita kan. Iya. Backgroundnya beda, kelakuannya beda, bahasanya beda, budayanya beda, sukunya beda, ekonominya beda, pendidikan berbeda, ilmunya beda, semuanya beda. Kita ajarin. Nih catatannya dulu ya. Kayak begini nih ya. Kalau ada dirubah, nanya ke mama. Kemudian juga kamu nih, jangan jauh deh dari sini ya. Nih, pegang ya. Nah, gitu. Iya, untuk menghindari supaya emaknya dibilang supaya laki nggak dibilang pelit karena kan ini Gajinya mama yang jadi ngatur, jual gitu, orang tua, rasanya. dijual Betul. orang tua, dipegang. Jadi orang tuanya egois. Baik. Oke, Baik, Ipe. Mah, ya. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ipe. Maaf Mas Bedu, tadi Tuh, Ipa jelas sempat tuh. pelit. Sebenarnya bukan pelit, Mah. Ipa tuh lagi berhemat, Mah, itu. Kalau memang kondisi uang IPAH segitu, punya perhitungan buat listrik, buat kontrakan dan seterusnya, itu namanya hemat, Hemat, bukan betul, pelit. bukan pelit. Cuman jangan seumur-umur. Jadi kita mesti bisa sadar ya, waspada, hati-hati. Bisa jadi kita tiba-tiba memiliki sifat pelit ya, Pak. Ya, maaf. Hati-hati.
setan setiap saat selama kita hidup di alam dunia pasti membisikkan kepada kita sifat pelit. Tapi kalau kita iman mantap kepada Allah, kita menyadari harta ini milik Allah, lahir nggak punya apa-apa, sekarang segalanya banyak, mati nggak dibawa. Iman mantap, walaupun setan menggoda kiri kanan depan belakang nggak akan kena. Makanya mantapkan iman kepada Allah. Oke? Oke, Ma. Betul, Mah. Nah, baiklah pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang disampaikan Mama tadi bisa membuat kita menjadi orang yang lebih beriman, dijauhkan dari sifat pelit, kikir, kedekut, dan sifat merugikan lainnya. Kedekut Amin. adalah itu baru tuh. Merege hese. Merege hese. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita mohon kepada Allah, yuk. Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan, kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman dan takwa yang ada dalam darah kami, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu, kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, kami kerjakan perintah-Mu untuk sedekah, untuk berderma. Kami jauhkan yang dilarang oleh-Mu, yaitu pelit, koret, dan kedekut. Ya Allah, sadarkan kami bahwa harta yang dalam genggaman kami saat ini hakikatnya semua milik-Mu, ya Allah. Namun Engkau amanatkan, Engkau titipkan kepada kami. Kami sadar betul milik yang kami, yaitu amalan yang ketika kami kerjakan, ketika Engkau menitipkan amanat tadi. Ya Allah, orang-orang yang selama ini pelit, orang-orang yang selama ini selalu berhitungan, sadarkan mereka jangan sampai ke bawah mati. Karena Rasulullah mengatakan, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadikan orang ular yang sangat besar yang siap menggigit kita. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Ya Allah, sadarkan kami bahwa ketika kami meninggal dunia pada hari kiamat, harta akan menghisab kami. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara, di antaranya dari mana kekayaanmu dan kemanaan kekayaanmu. Ya Allah, bukakan hati kami. Berikan kepada kami rasa belas kasihan, rasa kasih sayang, untuk selalu membantu, menolong, berbagi kepada orang lain. Menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Bimbing kami di ilmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih buat ilmu dan Terima kasih tausiahnya atas pagi hari ilmu dan ini. tausiahnya. Makasih, Mas ya. Sudu. Nanti kita gantian aja. Kalau aku lagi ada, aku traktir. Nanti kalau Ipa ada, kita Gimana? traktir. Indah yang namanya persahabatan. Persahabatan. Saling. Saling. Karena Bawi, gak usah khawatir. Pokoknya kalian bagian ke traktir terus. Ya kan? Ya kan? Terima kasih ada Bawi ya. Terus ya. Sombong. Thomas, Thomas Jim. Ya, jangan lupa terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.